Baru-baru ini di dunia pendidikan dikejutkan oleh suatu kejadian luar biasa yang terjadi di suatu wilayah di Indonesia. Telah terjadi banyak kasus kehamilan di luar nikah oleh siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah. Dan belum lama ini pula diberitakan ada seorang ART yang melakukan praktek aborsi karena hamil di luar nikah. Kehamilan menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan aborsi. Lalu, apakah aborsi? Bagaimana pendapat para mahasiswa prodi hukum tentang tindakan aborsi? Kemudian, bolehkah aborsi dilakukan? Aborsi adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan, di mana kasus ini biasanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya karena hamil di luar nikah, kasus kekerasan atau pemerkosaan, karena faktor ekonomi, faktor dukungan keluarga, dan juga kesehatan. Bagaimana pendapat para mahasiswa optometri tentang praktik aborsi? Mari kita tanya. Selamat siang Kak. Siang. Kak, boleh tanya bagaimana pendapat Kakak tentang praktik aborsi? Menurut saya aborsi itu dilarang dan di dalam agama pun sudah jelas bahwa aborsi itu hukumnya haram. Terima kasih Kak. Selamat siang Kak. Boleh tanya sebentar. Boleh, selamat siang. Bagaimana pendapat Kakak tentang praktik aborsi? Aborsi ya, kalau menurut saya itu tidak bisa dilakukan ya, karena kan bagaimanapun bertentangan dengan hukum dan juga bertentangan dengan etika moral, karena aborsi itu merenggut hak hidup seseorang walaupun masih dalam bentuk bayi. Terima kasih. Kakak boleh tanya. Oh iya, Bagaimana pendapat Kakak tentang tindakan aborsi? tindakan aborsi ya, tergantung penyebabnya. Kalau misalnya itu kekerasan seksual atau pemerkosaan, bolehlah dilakukan. Tapi kalau misalkan hamil karena suka sama suka, itu nggak boleh. Ya. Terima kasih Kak. Sama-sama. Siap Kakak. Ya. Tanya sebentar. Ya. Bagaimana pendapat Kakak tentang praktek aborsi? Aborsi kalau menurut saya sih terserah dari individu itu sendiri ya, karena kan itu tubuh dia, jadi dia berhak penuh untuk keputusannya dia mau aborsi atau tidak gitu. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, tadi itu adalah beberapa pendapat dari mahasiswa optometri mengenai tindakan aborsi. Tindakan aborsi secara umum dapat kita artikan sebagai tindakan mengeluarkan janin secara paksa dari dalam rahim. Lalu aborsi ini bisa terjadi secara ilegal maupun legal. Aborsi yang terjadi secara legal adalah aborsi yang dapat dibuktikan secara hukum maupun medis untuk mengeluarkan janin tersebut dengan dua alasan. Yang pertama adalah kehamilan yang membahayakan bayi maupun membahayakan ibu tersebut. Dan yang kedua adalah janin yang memiliki cacat bawaan sehingga tidak memungkinkan untuk dilahirkan karena tidak akan bertahan hidup. Nah, untuk aborsi secara ilegal adalah aborsi yang biasanya dilakukan untuk menutupi aib maupun karena kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, tadi juga kita sudah mendengar ya, ada salah satu pendapat yang cukup unik mengenai tindakan aborsi, karena salah satu pendapat tersebut mengatakan bahwa aborsi adalah hak dari wanita tersebut dengan alasan yang menurut saya adalah hak saya untuk melakukan aborsi. Lalu apakah tindakan ini bisa digunakan? Wanita memiliki kebebasan untuk memilih, dalam hal ini adalah untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan. Jika setiap wanita memiliki pandangan seperti itu, akankah aborsi tetap bisa dilakukan? Mengingat setiap tindakan akan memiliki pandangan etika tersendiri di mata masyarakat. Tidak seorang pun memiliki kebebasan terbuka untuk memilih apapun yang mereka inginkan. Seseorang hanya dapat memilih opsi yang dapat diterima secara moral. Membunuh manusia yang tidak bersalah hanya karena ibu yang tidak nyaman adalah opsi yang tidak dapat diterima secara moral.
betul kan? Oh iya, wanita memiliki hak untuk memilih. Kan gue lupa. Nah, aborsi bisa di. Aduh, gue lupa. Jadi kayak Ekspresinya jadi kurang. aborsi itu sangat menyedihkan ya guys, nggak kan boleh. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalkan hubungan sabar banget sih. Udah nggak tahu. Diterima secara moral. Membunuh manusia yang tidak bersalah adalah opsi tidak. Langsung ngomong kan? 3 action. Setiap wanita memiliki pilihan untuk kan gitu. Iya jangan begitu. Taruh dulu, berhenti dulu. Berhenti. Iya berhenti dulu, maksudnya perkenalan dulu.